Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minas sholihin wa wafaqana li qulubiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu malikul mulk wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Untuk terhormat para alim ulama, para pimpinan setempat, baik pejabat maupun rakyat, ketua DKM Masjid Khairatul Al-Faradul Islam beserta seluruh jajarannya, para ketua lingkungan, RW, RT dan seterusnya, hadirin wal hadirat, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih dibebaskan oleh Allah menikmati fasilitas hidup yang diberikan oleh Allah, baik secara zahir maupun batin. Kita bisa berpuasa dan bisa tarawih. Ini adalah satu kelebihan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, orang yang berpuasa di bulan Ramadan dijamin dapat ampunan dari Allah, maghfirah. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua bisa puasa dari tanggal 1 sampai menjelang Lebaran besok, sebulan penuh. Nah, agar supaya apa? Agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah sehingga bersih. Ya. Nanti kalau sudah di Idul Fitri, makanya dinamakan Idul Fitri, kembali suci, kayomet waladat hukummu, seperti anak bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau anak bayi baru lahir sudah punya dosa belum bersih. Makanya anak kecil itu, anak bayi, siapapun yang ajak tertawa, dia itu tertawa. Nggak ada anak bayi diajak ketawa kemudian dia marah. Tidak. Walaupun misalnya yang ajak ketawa itu dia berantem dengan ibunya, dengan orang tuanya, dan suka. Tapi orang itu mencoba, dia ngajak ketawa si bayi, ketawa. Jadi dia tidak peduli siapapun yang ngajak bercanda anak kecil tadi, semuanya dilayani dengan baik. Kenapa? Karena masih fitrah, masih suci. Jadi tidak ada rasa dendam, ya, rasa iri, rasa gak enak hati, itu ada. Anak kecil kan bersih. Makanya biasanya kan saya dengar juga, wah ini wajahnya bersih kayak orang tak punya dosa, kayak orang tak punya dosa. Padahal semua orang punya dosa. Nah, orang-orang yang diampuni, termasuk kita, insya Allah diampuni oleh Allah SWT, kita ini nanti akan kembali bersih. Makanya biasanya kadang-kadang kalau kita lebaran salaman sama teman, kosong-kosong ya. Ya, apaan kosong-kosong? Maksudnya nggak kosong, nggak bersih. Kita tidak ada dendam, tidak ada dusta di antara kita. Itu yang terjadi di antara sesama umat Islam. Inilah keindahan bulan Ramadan. Bapak Ibu dan Bapak sekalian yang saya muliakan, di bulan Ramadan ini salah satu kelebihan yang kita sudah dijamin dapat ampunan, yang sudah dijamin dilipat gandakan pahalanya, ada satu momentum yang kadang-kadang kita tidak sadar bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Makanya di dalam Al-Quran lanjutan daripada Asyam itu perintah puasa, ada ayat yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Apa artinya? Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, seperti kita ini sedang berada di dalam bulan Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Quran, yang telah diturunkan di dalam bulan Ramadan, yaitu di dalamnya, yaitu di dalam Syahrul Ramadan, jadi Al-Quran.
Jadi Al-Quran dari Allah kepada malaikat Jibril, kemudian kepada Rasulullah SAW. Pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Surat apa yang pertama kali diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW? Namanya surat Al-Alaq. Surat apa? Al-Alaq yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, al-ayat dan seterusnya. Ini ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah dan tentunya untuk kita semua. Karena dengan dasar Nabi mendapatkan wahyu pertama kali, maka status Nabi meningkat. Tadinya statusnya hanya Nabi saja. Setelah mendapatkan perintah Iqra, maka Nabi naik pangkatnya, derajatnya menjadi Rasul. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Kalau Nabi itu dapat perintah, dapat wahyu hanya untuk dilaksanakan diri sendiri. Sedangkan kalau Rasul itu dapat perintah, dapat wahyu dari Allah selain untuk dirinya sendiri, juga untuk umatnya. Makanya ajaran Nabi Muhammad itu juga untuk kita, karena kita ini salah satu bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ada perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi diperintahkan untuk baca, bukan hanya Nabi saja yang diperintahkan, termasuk umatnya. Berarti kita juga merasa bahwa kita diperintah oleh Allah suruh membaca. Walaupun ada yang menafsirkan apa yang dibaca, ya semua bacaan. Ya, makanya sampai ada timbul istilah ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah itu ayat Al-Quran teks namanya. Teks yang kita baca, ya seperti dalam Al-Quran, seperti kita pakai dalam tarawih itu semuanya namanya nas atau teks. Itu kita diperintahkan untuk baca. Berarti kita diperintahkan untuk baca Al-Quran. Yang kedua, ayat kauniyah. Kauniyah itu alam, alaman. Jadi ayat tanda besaran Allah ya. Jadi kita membaca alam. Maka sekarang ada yang bilang anak muda itu tadabbur alam. Rendah tadabbur alam, merenungkan alam. Dia pergi ke puncak, dia pergi ke gunung, dia pergi ke pantai, ke pulau dan seterusnya. Di sana minat namanya tadabbur alam, merenungkan alam semesta. Sebenarnya kita tidak seperti di sini pun kita di Pondok Sinan atau kita di Depok pun bisa merenungkan alam. Kejadian itu dari kecil maupun besar namanya kejadian. Contoh misalnya kejadian yang kecil-kecil, ya ketika kita jalan atau ada anak lari-lari kita tabrak, ya itu namanya juga kejadian. Kenapa kita sampai ketabrak? Karena kita mungkin tak lihat anak kecil itu. Kalau kita lihat, kita hanya agar supaya dia tidak nabrak kita. Dan yang lebih besar lagi, ada orang ketabrak mobil, ada ketabrak motor, ada yang jatuh dari pesawat. Itu juga kejadian. Nah, yang terakhir yang sekarang lagi tren, kejadian apa? Banjir di mana-mana. Banyak banjir saudara-saudara kita. Ya, kan? Semarang, ya, Semarang, Demak, sampai Bojonegoro itu Jawa Tengah, ya, itu daerah Pantura pada banjir, kemarin sampai 3 meter, ya, dia dari turun 1 meter, itu yang malah mengatakan namanya kejadian juga. Di satu sisi kita kasihan, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi di sisi yang lain kita juga bersyukur. Alhamdulillah kita di Depok kan di Pondok Cina tak ada banjir, malah banjir duit ya. Ya, orang Pondok Cina banjir duit. Insya Allah rezekinya berkah. Ya, itu yang penting. Rezeki yang berkah itu apa? Bukan banyaknya
bukan dikitnya, rezeki itu manfaat buat diri kita. Kita punya duit, dibelanjakan, istri kita masak, kita makan, sehat, berkah. Kalau kita sehat, kita bisa berangkat kemana? Berangkat ke masjid, bisa isya, bisa tarawih, bisa witir, dan seterusnya. Alhamdulillah. Contohnya mana? Jadi kita contoh semua. Jadi kita ini menjadi pelajaran buat diri kita juga. Pelajaran apa? Kita sehat diberi oleh Allah. Sehat jasmani, kita bisa jalan kaki dari rumah, melangkahkan kaki, melangkah melangkah sampai menuju ke tempat yang berkah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, selain nikmat jasmani, nikmat rohani. Apa nikmat rohani? Kita akalnya waras, akalnya sehat. Kalau tidak waras, stres, alhamdulillah. Kadang-kadang ada orang ketawa sendiri. Ada nggak orang ketawa sendiri? Banyak ya. Nah itu alhamdulillah. Karena kita tidak terjangkit. Tidak terjangkit itu penyakit ketawa sendiri. Makanya ngomong sekarang tidak sendirian. Kita bersama-sama orang banyak. Kalau ketawa nggak usah ditahan. Kita tawa aja. Ya, ngomong ada teman. Ya, daripada nanti kalau kita pulang ke rumah, kurang pada tidur semua kita ketawa sendiri. Nah istri kita takut, anak kita takut, dia takut kenapa kalau ketawa sendiri, apalagi keluarganya. Oleh karena itu bersyukur kita, ya diberi nikmat namanya jasmani dan rohani. Akalnya sehat, hatinya juga sehat. Kalau akalnya sehat, kita kesini tadi ada tidak nasabah dari rumah. Sama mau masuk ke masjid itu masuk itu apartemen. Ada tak? Tak ada. Tandanya akalnya masih sehat, masih waras. Ya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua juga begitu. Kita masih sholat. Sholatnya pun pas sama dengan imam. Ya. Kalau kita terawihnya kan untuk istri 20 ya. 20 rakaat. Semuanya tadi ikut 20 rakaat. Kita masih kuat, ya kuat kenapa? Karena hatinya fresh. Kadang-kadang ada kalau saya lihat anak muda, ya musimnya teman-temannya sholat, dia duduk aja. Hatinya tidak fresh. Kata kenapa kamu duduk aja, ikut berdiri, ikut sholat lawan, lagi bete. Nah, bete kan? Bete itu apa? Goreng tenanan atau bosan teman. Jadi BPP itu hati sebenarnya Pak. Fisiknya kan sehat, anak remaja usia 15, usia 17 itu usia emas. Kalau istilahnya sekolahan itu golden age, usia emas itu anak-anak usia 15, 17 itu. Cuma kadang-kadang kan nggak ada itu anak-anak usia itu anak-anaknya. Karena nggak merasa ada masalah. Orang yang merasa banyak masalah, banyak pikiran itu kan kalau udah usia berapa? Dari 50 ke atas, walaupun sudah 50 dipikirin, kalau ada pikirannya, jangan orang hidup juga mikir apa, mikirin gini, mikirin anak, ya. Padahal itu semuanya sudah dipikirin oleh Allah, sudah diatur oleh Allah, istrinya bapak itu sudah diatur oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Makanya kita kan sering mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengatur alam semesta. Alam semesta itu siapa? Ya kita yang termasuk alam semesta. Manusia ini alam, makhluk alam, jin alam, malaikat alam, binatang alam, benda-benda itu semua alam. Dan kita ini bagian daripada alam. Yang ngatur siapa? Allah. Ya. Jadi anak kita sudah dipikiri Allah, sudah diatur oleh Allah. Makanya bapak gak usah stres-stres bikin anak. Ya, gak usah stres-stres bikin istri. Nah, kecuali kalau istrinya nanti yang mencintai suami tetangga, itu beda lagi. Baru dipikirin, ada pikirannya, baru pusing. Tapi kalau istrinya normal-normal aja, waktunya masak, waktunya buka, kita disediain buka, waktunya sahur disediain sahur, bahkan dibikin kopi, yang disediain kopi. Ada yang masih dari kopi.
ya dibikin kopi sama miliknya, sama istrinya, alhamdulillah. Jadi kalau bisa dipikirin, kita kadang-kadang kebanyakan pikiran jadi stres sendiri. Bagaimana caranya? Tawakkaltu 'ala Allah. Saya serahkan saja kepada Allah. Istri saya, anak saya, cucu saya, harta saya, rezeki saya, serahkan kepada Allah. Karena Rabbil Alamin, Allah itu yang mengatur sudah. Jadi kita ini diatur, jadi kalau usah pusing-pusing, malah capek. Oleh karena itu, Bapak dan Saudara sekalian, di bulan Ramadan ini yakinlah bagaimana selain kita beribadah waktu yaitu puasa bisa tadi, kalau bisa diharapkan bisa rajin membaca Al-Quran. Syukur kalau 1 bulan bisa hafal minimal 1 kali. Wali dan putus, Fatihah 30 juz, dari Al-Fatihah, Al-Takbir sampai An-Nas. Kalau itu kan Quran ya. Jadi Khatmul Quran, hafal Al-Quran itu apa? Yaitu hafal dari juz 1 sampai juz 30. Tapi ada rahasia baik yang kadang-kadang orang tidak ngerti. Jadi orang dapat pahala hafal 30 juz, baca dari Al-Fatihah 1 sampai An-Nas, baru dapat pahala Khatmul Quran. Tapi ada lagi orang yang tidak baca dari 1 sampai An-Nas dapat pahala Khatmul Quran. Pahalanya sama dengan pahala apa-apa, yaitu membaca qul 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga kali itu pahalanya sudah sama dengan pahalanya Khatmul Quran. Oleh karena itu boleh Bapak kita baca qul wajah yang banyak. Baca qul wajah yang baca yang banyak. 3 kali sudah sama dengan 1 kali. Ya, kalau sudah kali sudah sama dengan 3 kali. Enak, baik rahasia sebenarnya. Rahasia amal sedikit, pahalanya 10, pahalanya 11. Itu orang yang biasa sebenarnya. Oleh karena itu, kalau Al-Quran baca, sampai Al-Quran pun sudah dia baca sampai banyak. Mudah-mudahan kita diberi waktu bersama Allah SWT. Demikian Bapak dan Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita pada hari ini melakukan ibadah mulai dari takbir sampai dan sampai selesai diterima oleh Allah SWT sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Dan kita semuanya disehatkan badannya, rohaninya, juga ekonominya. Dilindungi keluarga kita semua dari segala bahaya, dari gangguan jiwa dan kita mendapatkan hidayah sehingga nanti husnul khotimah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.